sebagai staf keuangan, mungkin saya akan menyampaikan mengenai pembiayaan selama 6 semester. Kalau kata Pak Dede, jangan ada dusta di antara kita gitu ya Bu ya. Jadi saya sampaikan sekarang untuk pembiayaan perkuliahan selama 6 semester ini, untuk semester pertama ini pembiayaannya adalah uang bangunan 7,5 juta, mungkin ini yang sudah terpampang di brosur ya. Kemudian SPP semester 1 7,5 juta. Kemudian ada perlengkapan atribut perkuliahan, ini di sini di dalamnya ada untuk seragam, kemudian untuk pembiayaan matrikulasi dan bima PK. Seragam ini banyak ya Ibu Bapak, jadi ada seragam putih biru, seragam putih-putih, seragam OK, ini untuk praktek nanti di rumah sakit. Kemudian juga kerudung, kerudungnya juga ada 2 mungkin ya, kerudung 2, kemudian jas lab. Kemudian ada sepatu putih, sepatu hitam. Sepatu putih ini digunakan untuk praktek dan sepatu hitam untuk perkuliahan. Gitu. Ini di sini sudah tercover di yang 3 juta. 3 juta ini termasuk untuk pembiayaan matrikulasi dan bima PK, Ibu Bapak. Kemudian di sini ada laboratorium yaitu 1 juta. Totalnya semua 19 juta untuk di semester pertama. Kemudian untuk di perkuliahan semester kedua, ini jumlahnya untuk SPP semester 2 per semester ini sama ya. Untuk semester 2, 3, 4, dan 5 itu 7,5 juta dan laboratoriumnya 500.000. Ini kan tadi laboratorium itu kan 1 juta ya di SPP pertama. Ini di SPP kedua laboratoriumnya tidak ada, mohon maaf Bapak. Jadi di SPP yang kedua ini sudah include di 1 juta untuk laboratoriumnya. Jadi untuk semester 2 totalnya 7,5 juta. Kemudian untuk semester 3 di sini untuk SPP-nya 7,5 juta, laboratoriumnya 500.000, jadi total 8 juta. Semester 4 sama semester 5 sama. Nah, ini untuk di semester 6. Kan di semester 6 ini ada kegiatan sidang UAP TI, kemudian juga wisuda, juga ini adanya di pembiayaannya ada di semester 6. Untuk semester 6 ini SPP semester 6 7,5 juta, kemudian laboratoriumnya 500.000, uang KTI-nya 4,5 juta, wisudanya 2,5 juta, jadi total sekitar 15 juta. Itu untuk di semester akhir. Nah, kemudian kalau misalnya anak ibu bapak ini ada mata kuliah yang memang harus diremedial, artinya di sini batas lulus ya, tidak sampai ke batas lulus nilainya, itu akan ada remedial. Dan remedial ini akan dikenakan biaya untuk teorinya per SKS sekitar 20.000 dan untuk prakteknya per SKS 25.000. Ini untuk biaya remedial. Jadi untuk anak-anaknya nanti diingatkan supaya nilainya bisa mencapai batas lulus Ibu Bapak, biar tidak ada pembiayaan lagi lain yang semesteran sama labnya gitu ya. Jadi ini kalau remedial ini kalau misalnya memang nilainya kurang dari batas lulus, begitu Ibu Bapak. Kita ada mekanisme rekrutmen untuk beasiswa yang kita ajukan. Kita ada 3 komponen yang kita ini. Salah satunya untuk PMDK itu prioritas Pak, PMDK, karena dari aspek nilai, kemudian keuangan, kemudian keaktifan di organisasi. Namun demikian biasanya nilai dia punya bobot yang lebih tinggi. Jadi untuk adik-adik yang dari PMDK tidak usah khawatir karena kita prioritaskan untuk beasiswa, kayak gitu ya. Kita sampaikan secara clear kepada Bapak Ibu. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu cermati dengan baik, bahwa mari kita persiapkan calon mahasiswa baru jalur PMDK ini untuk siap mengikuti seleksi beasiswa. Sehingga memang tadi ini kan berlaku untuk reguler. Nanti ketika mahasiswa putri Bapak Ibu semuanya terjaring beasiswa, berhenti di semester, misalnya semester 3 dapat beasiswa, berhenti semua pembiayaannya. Jadi yang akan digunakan adalah pembiayaan sidang dan uang KTI saja. Juga wisuda, mungkin hanya itu saja nanti pembiayaannya. Jadi disiapkan, karena yayasan akan memproses untuk kegiatan beasiswa ini, sehingga
kegiatan registrasi Bapak Ibu semuanya untuk kelulusan jalur PMDK ini sangat menentukan. Registrasi mahasiswa ini akan berkaitan dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM. Semakin cepat registrasi, NPM yang didapatkan semakin awal. Karena misal kuota PMDK itu beasiswanya hanya 30 NPM teratas, tentu disandingkan dengan indeks prestasi mahasiswanya, keaktifan organisasinya. Salah satunya tadi kan komponennya dari keuangan, jadi akademik, kemahasiswaan, keuangan semuanya menjadi poin yang berkaitan dengan kebutuhan beasiswa mahasiswa. Jadi ini harus segera dilakukan registrasi karena berkaitan sekali lagi dengan nomor pokok mahasiswa. Ya, jadi dari seluruh peserta PMDK ini 39 ya Pak ya. Jadi 39, alhamdulillah sudah banyak yang registrasi. Tapi ada yang belum registrasi. Segera lakukan registrasi dan dapatkan nomor pokoknya, Bu. Nomor pokok mahasiswa. Gitu. Dan ini harapannya begitu masuk masuk di bulan Agustus itu selesai pembiayaan 19 juta. Karena kita melihat kemampuan ketuntasan pembiayaannya. Jadi itu kita rekap langsung untuk nomor pokok mahasiswa yang selesai pembiayaan di Agustus itu menjadi prioritas mendapatkan beasiswa. Ya, jadi alhamdulillah ya yang sudah registrasi jong-jong punya terus registrasi jong-jong hiji. Anu tak acan lunas dipersiapkan tahap kedua, yang penting Agustus sebelum perkuliahan selesai. Begitu. Ya, karena memang PMDK ini kelas terakhir ini hanya satu kelas, Bu. Itu hanya satu kelas. Kemarin masih ada yang mau daftar ya pada dirinya. Sudah tutup, Bu. Jadi kita prioritaskan dulu yang sudah terregister. Suratnya sudah didapatkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mudah-mudahan setelah pemaparan hari ini Bapak Ibu semakin mantap untuk sekolah di sini, segera melakukan registrasi dan mendapatkan nomor pokok. Itu nggak akan berubah, Bu, nomor pokok mahasiswanya selama 3 tahun. Jadi itu nanti termasuk nomor pokok yang ada di penting anak-anak juga tetap itu nomornya. Jadi prioritas beasiswa sekali lagi dari 3 aspek. 1 aspek akademis, 2 aspek kemahasiswaannya, keaktifan berorganisasi, ya. Yang ketiga adalah dari ketuntasan pembiayaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan rezeki lancar ya, begitu ya. Karena sudah tugasnya Bapak Ibu yang mensupport keinginan putri dari Bapak Ibu semuanya ingin sekolah di sini. Mudah-mudahan kami juga diberikan kemampuan, kesabaran untuk bisa mengantarkan putri Bapak Ibu semuanya menjadi bidan yang profesional. Begitu ya. Amin ya Allah ya alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Untuk selanjutnya sebelum ke tanya jawab, mungkin saya minta untuk Bapak Ketua BK untuk berkenan menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata.